Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, hewatul iman, jemaah dialog Islam, teman-teman sekalian. Kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa bertemu. Walau dalam udara ya. Kita bertemu lagi di acara Sahur on the Path. Kita mencari keberkahan dalam ibadah syahur, insya Allah ya. Dan mungkin untuk episode kali ini saya ditemani oleh Kang Ustadz Indra Ambia. Ustadz Damang. Alhamdulillah yang sehat. Kang Fadil sehat. Alhamdulillah berkah Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Ifatul Iman juga teman-teman dalam kondisi sedang diberikan nikmat sehat ya. Ya mungkin untuk teman-teman Ifatul Iman yang sedang melaksanakan ibadah sahur ataupun yang sedang menyiapkan sahur ataupun yang sudah melaksanakan sahur, insya Allah kita akan menemani Ifatul Iman semua, teman-teman semua hingga menjelang azan subuh nanti ya. Ya mungkin pembahasan atau hal yang akan kita obrolkan, yang akan kita sharing saat ini terkait emosi gitu saat. Terkadang memang kan kalau secara umum ya, secara awam mungkin saum itu hanya menahan lapar dan haus. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang memang itu mungkin bisa mengurangi nilainya, bisa mengurangi nilainya. Terkadang memang kita puasa ini malahan dengan kondisi mungkin perut kosong, ya. Jadi memang sisi sensitif, sisi emosi gitu ya. Lebih gampang kita ambek. Gampang tersinggung, gampang marah gitu ya. Nah, Seth mungkin bisa dijelaskan Seth, apakah memang hal itu ya, hal emosi ini, apakah kita harus menjaga emosi kita itu seperti apa? Tapi kita kembalikan lagi Seth, apakah emosi ini kita bisa apa ya? Bisa itu jadi emosi orang pun jadi tanggung jawab kita Seth. Bisa jadi apakah Emosi bisa orang. jadi tanggung jawab kita? Mungkin bisa contohnya gini Seth. Ketika saum ini kita berusaha untuk menjaga emosi kita dan kita juga menjaga untuk tidak membuat emosi orang lain gitu. Jadi kalau disebut kita lebih menahan kata-kata, menahan hal yang wah ini mah piributeun kewe diobrolkeun gitu saat. Iya. Nah mungkin saat lebih secara umumnya mungkin saat bagaimana sih kita cara untuk bisa menahan emosi itu saat itu. Gimana Ustaz? Iya. Baik, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kaitan dengan emosi ya. Yeah. Jadi saum dan emosi gitu. Yeah. Nah, memang di antara fungsi ibadah saum itu, Kang gitu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa mampu mengendalikan emosi. Ya. Gitu. Jadi fungsi dari ibadah saum itu tadi bukan hanya menahan lapar dan haus, gitu kan? Tapi bagaimana kita mampu mengendalikan emosi kita. Ya. Kalau kita lagi saum nih, gitu ya, kita lagi saum, kemudian di siang hari itu ada orang yang ngajak pika keheuleun gitu, ya. Jadi fa'in sabahu, kalau ada orang yang mencela kamu, gitu ya, ketika kita sedang saum, gitu. Nah, maka Nabi memerintahkan kita untuk cukup katakan, sudah katakan saja, inni shaimun, punten, abdi keur saum. Itu disuruh Nabi gitu. Gitu. Jadi kalau kita sedang saum, kemudian di siang hari itu ada yang ngajak berkelahi, ngajak gelut, ada yang mencela gitu dan sebagainya,
tong dilayanan. Gitu. Cukup katakan inni shaimun, saya lagi saum. Ya. Gitu Kang. Ya. Jadi lamun siang hari ada yang ngajak kelut, punten Kang, keur saum ya. Kayak wadah taraweh gitu. Ya. Gitu. Nah, jadi artinya memang ibadah saum ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu. Ya. Sehingga nanti gini, ada yang merusak pahala saum, ada yang merusak bukan gitu. Ada yang merusak saum, gitu. Artinya batal gitu. Ada yang merusak pahala saum. Beda gitu. Beda ya. Jadi kalau apa yang merusak saum? Tadi makan gitu ya. Itu juga kalau sengaja ya. Jadi makan dengan sengaja, minum dengan sengaja gitu ya. Lamun teu kahaja makan teu batal. Gitu. Kang Fadil ka bumi tiba-tiba jual belewok gitu ya. Saya sapiring gitu. Ya. Tapi memang teu emut gitu. Benar-benar lupa bahwa teu sadar kalau sedang saum gitu. Berkah eta mah. Ya. Tos saya sapiring teh kadon tambahan deui gitu. Asa nikmat kieu cenah itu ya. Tambahan deui saya sapiring setengah gitu kan. Tah, sesa setengah deui. Pas sesa setengah deui nembe emut. Astagfirullah keur saum gitu. Ya, nah maka tadi makan yang tidak sengaja tidak membatalkan saum. Ya, tidak merusak saumnya. Lanjutkan we, gitu. Ya, lanjutkan saja. Kemudian yang kedua, minum dengan sengaja. Ya, jangan untuk kahaja atau batal. Terus yang ketiga, jima, ya, berhubungan suami istri. Itu yang merusak saum itu 3 saja. Ya. Tapi nanti Nabi mengingatkan, ya. Nanti ada orang yang bukan rusak saumnya, artinya itu batal gitu, tapi rusak pahala saumnya. Gitu, ya. Nah, kalau rusak pahala saumnya, saumna nepi ka magrib tuh, dugi ka magrib saumna mah, tapi rusak. Ya, artinya bahkan bisa jadi dia tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa dari ibadah saumnya. Jadi hanya menahan lapar dan haus. Nah, ada 3 hal itu yang bisa merusak pahala saum seseorang. Ya. Jadi tadi sekali lagi teu batal saumna mah tapi rusak pahalana gitu. Nah, rusak ini bermakna bisa jadi berkurang pahalanya atau bahkan 0 gitu, teu pahalaan. Ya. Nah, yang pertama apa yang merusak pahala saum yaitu qauluz zur. Dalam bahasa hadis ya. Qauluz zur. Jadi qaul itu ucapan, ya. Zur itu sesuatu yang jelek, yang bohong lah gitu ya. Gitu. Jadi qauluz zur itu sebenarnya ada beberapa makna. Yang pertama bisa jadi qauluz zur itu bohong. Nah, gitu. Jadi orang lagi saum terus ngabohong, itu rusak pahala saumnya. Ya. Makanya lamun bade ngabohong tong keur saum. Ame teu ngarusak pahala saum gitu. Ya. Gitu. Nah, bohong. Kemudian yang kedua qauluz zur itu apa? Ngagibah, Kang. Ya, ngagibah, ngagosip gitu kan. Ngomongkeun batur gitu. Jadi keur saum jual ngomongkeun batur gitu. Ya. Ngomongkeun batur teh bari kajian. Jadi keur ngaji gitu kan, kajian usah ada ceramah gitu, bari ngagosip kan gitu. Kajian di dalam kajian ya. Ya, gitu. Atau lamun ibu-ibu kan biasanya kalau Ramadan tuh ini ya semangat tadarusan. Iya. Ya, tadarus. Dan biasanya hari ke-15 terus khatam eta teh kan. Khatam Quran gitu. Nah, kadang tadarus. Jangan sampai bari ngagosip lah gitu ya. Tapi moal piraku tadarus bari ngagosip. Nah, itu gibah itu bisa merusak pahala saum. Itu yang pertama qauluz zur. Kemudian yang kedua ada al-lagwu. Ya. Lagwu itu baik itu perkataan ataupun perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi perkataan atau perbuatan yang sia-sia disebut dengan lagwu, ya, lago. Nah, jangan sampai kita sedang ibadah saum kemudian kita melakukan hal-hal yang lago, yang sia-sia. Ya, gitu. Nah, bisa rusak pahala saumnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga apa itu rofas? Ya. Jadi yang merusak pahala saum itu rofas. Rofas itu apa? Rofas itu kata-kata kotor. Jadi kata-kata porno. Ya, lamun bahasa orang mah kata-kata cabul lah gitu ya. Nah, itu bisa merusak pahala saum. Artinya
orang yang sedang saum berarti dia mampu mengendalikan, tuh kan gitu ya, mampu mengendalikan lisannya, ya, untuk tidak mengatakan kata-kata kasar, ya. Apalagi tadi ketika perut kosong kan gitu ya. Iya, betul. Karena kalau perut perut kosong, jalanan macet, panas deh, aduh, pika ambekeun. Ya. Nah, justru bagaimana dengan ibadah saum ini? Kita mampu mengendalikan emosi tadi, gitu. Bukan hanya mengendalikan lapar dan haus, ya, tapi mengendalikan emosi, ya. Bu bapak gersaum nih di jalan macet gitu kan kudu ambek-ambekan, ya, kita kendalikan gitu. Nah sekarang kalau kita ambek, kita marah gitu, apa sih manfaatnya? Tetap macet, ya, gitu. Itu ya ikhwatiman rahimakumullah. Nah jadi tentu ibadah saum ini adalah sebagai bentuk pengendalian, ya, sebagai bentuk pengendalian kaitan dengan emosi kita, gitu, ya, gitu Kang. Ya mungkin itu ya, Kang Ustadz. Jadi sebetulnya emosi ini pengendalian diri, bukan di apa? Sebetulnya pasti ada emosi gitu ya. Iya, ada manusia tuh kan. Manusia. Malaikat. Sebenarnya ada, cuman memang kita harus bisa mengendalikan itu. Tapi saat berarti kan emosi ini kan sebetulnya tidak melulu tentang berantem ya. Tidak melulu tentang interaksi kita dengan orang lain itu. Bisa jadi emosi itu terhadap diri kita sendiri. Tadi gugurutuan sendiri gitu ya. Kayak kadang kala lagi panas, lagi lapar, lagi haus, macet gitu ya, kan bisa jadi kita ngegerutu ke diri kita sendiri gitu, betul. Nah, saat sebetulnya kan nah gimana saat kalau misalkan memang yang dinamakan kita bisa mengendalikan emosi dan kita tidak bisa mengendalikan emosi, apakah memang ketika misalkan kita sudah marah-marah langsung kita ingat gitu ya, bahwa kita harus mengendalikan nih emosi gitu. Sudah muncul nih emosi gitu. Atau memang kita harus dari awal macet kita langsung innalillahi gitu atau apalah gitu ya, Sat. Nah, itu seperti apa, Sat? Ya. Jadi tentu memang untuk pengendalian emosi ini butuh proses ya. Betul. Kan? Ada orang yang memang bawaannya teh kalem we gitu. Ya. Macet kalem we gitu ya. Di poyok di naon kalem we. Ada memang pembawaannya gitu, gitu. Tapi ada orang yang memang dia butuh proses, ya. Butuh proses menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi, ya. Dan jadi gini, kalau saya melihat kaitan dengan emosi ini kan, emosi ini nggak bisa dihilangkan. Betul. Ya, itu. Jadi makanya bahasa itu bukan menghilangkan ego atau menghilangkan emosi, tapi bahasanya itu adalah mengendalikan. Ya. Karena kalau dihilangkan, nah ini bahaya juga gitu ya. Iya. Karena manusia itu perlu ego gitu, ya. Perlu ada jadi dikendalikan dalam hal-hal, bukan hal-hal yang negatif gitu. Ya. Jadi ada marah yang positif. Bisa jadi. Ya. Nah, ada marah yang positif, ada marah yang positif. Ya. Seperti apa? Seperti marahnya Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi SAW kalau dalam keseharian itu Nabi itu jarang marah. Gitu. Tapi Nabi pernah marah nggak? Pernah. Tapi marah Nabi itu ini mampu dikendalikan gitu. Jadi kalau hal-hal yang kaitannya tidak perlu marah, beliau nggak marah gitu. Ya, contoh misalkan ketika Nabi SAW datang ke Taif, datang ke Taif dengan harapan di Taif itu para penduduknya mendukung beliau gitu kan, membela beliau sebagai seorang rasul gitu. Pas datang ke Taif apa yang terjadi? Dibaledaugahan gitu. Diusir. Kata teh pika keheuleuan gitu kan. Ambek, tapi kata Nabi, udah nggak apa-apa, nggak usah marah kan gitu ya. Sampai sahabat-sahabatnya juga marah gitu. Tapi Rasul nggak marah. Rasul hanya mengatakan begini, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang belum mendapatkan hidayah. Gitu aja. Ya. Jadi sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang belum mendapatkan hidayah. Dan Rasul berdoa mudah-mudahan nanti keluar dari rahim-rahim, ya, keluar dari keluarga-keluarga mereka
itu anak-anak yang membela Islam gitu ya. Nah jadi kebayang kalau misalkan pada saat Nabi diusir oleh penduduk Taif kemudian Nabi marah gitu ya, mungkin kedepannya banyak orang-orang Taif yang tidak simpati kepada Rasulullah SAW gitu. Justru sikap Rasul itulah yang kemudian menghadirkan hidayah bagi mereka ya, sampai sahabat-sahabat yang itu muncul bahasa orang memanas gitu. Ya Rasulullah tong gitu kan gitu ya. Gitu tong diantep nu kieu mah gitu kan. Lawan we gitu. Tapi Rasul enggak usah. Udah enggak apa-apa. Mereka adalah kaum yang belum mendapatkan hidayah. Nah, itu ya. Jadi dalam keseharian Rasul jarang marah gitu ya. Bahkan ketika di rumah ya itu istrinya ya Siti Aisyah itu mepuskeun dia nanti mepuskeun wadah gitu ya, orang piring gitu kan. Ditepak akhirnya sampai jatuh pupus gitu. Rasul nggak marah ya, Rasul nggak marah. Nah itu. Nah lantas apakah Rasul pernah marah? Pernah. Nah ini artinya Rasul orang yang mampu mengendalikan emosinya. Ada saat dimana beliau nggak usah marah, ada saat dimana beliau harus marah gitu. Kapan Nabi SAW marah? Ada tuh beberapa riwayat kita temukan. Satu, Nabi itu pernah marah, memarahi ya, memarahi orang sampai wajahnya tuh merah gitunya. Itu karena mendapatkan kabar ada satu masjid, Bapak Ibu semua. Jadi ada satu masjid, ternyata pas beres sholat jamaah ada makmumnya yang mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah gitu. Ya, jadi sholat sorangan gitu sholat kan sendiri. Pergi gitu. Jadi rame kan gitu, jadi rame. Nah, kemudian berita ini sampai ke Rasulullah SAW. Maka Rasul mencari informasi gitu ya, mencari informasi lebih lanjut terkait dengan peristiwa itu. Nah, kata Nabi, coba panggil orang yang memisahkan diri dari jamaah. Kenapa dia sholat sendirian gitu kan? Panggil gitu. Katanya Anda memisahkan diri dari jamaah, apa alasannya? Ya Rasulullah, saya itu sudah ada janji, saya itu ada keperluan, tapi saya nggak tahu ini imam selesainya kapan gitu. Ini ternyata imamnya sholat isya, bacanya panjang, ya, itu. Jadi sholat isya bacanya panjang, sampai nggak tahu, ya beres, nah itu sholatnya gitu kan. Akhirnya dia mufarokoh gitu. Nah maka Nabi SAW kemudian manggil imam, ya Nabi nanya, sah imam nak, cina gitu ya, dipanggil imamnya. Nah si imamnya ini dipanggil kemudian dimarahi oleh Nabi. Nah gitu kan, dicarekan ku Nabi. Nah, jadi kan ini lihat, Nabi mampu mengendalikan emosinya. Beliau marah pada saat yang memang tepat gitu. Ku Nabi dicarekan sampai wajah Nabi memerah gitu kan. Nabi bilang, faman shalla bin nas fa innakum munafirun. Anda ini kalau bahasa kita gitu. Anda ini itu sudah membuat orang pada menjauh. Ya. Tong panjang-panjang teuing di imam gitu kan. Faman shalla bin nas, kalau Anda mengimami orang fal yukhafif, ringankan. Kenapa? Fa inna fihimul marid, bisa jadi makmum teh ada yang sakit. Betul. Wa dhaif, ada yang sudah tua. Ya. Wa dzal hajah, ada yang punya keperluan. Ya. Jadi kata Nabi, kalau kamu mau udah baca aja Al-A'la gitu ya. Baca Al-Ghasyiyah gitu. Nah itu katanya kalau dalam riwayat yang lain si orang ini mengimami bacaan surat Al-Baqarah gitu. Lamun orang makan surat Al-Baqarah teh aman. Da awal. Ya. Lamun teu awal akhir kan gitu. Nah, ini panjang bacaannya imam ini. Nah, Nabi SAW beliau memarahi gitu ya. Nah, makanya ikhwati iman rahimakumullah, kalau di sini ada ikhwati iman yang suka mengimami salat gitu ya. Maka ya standar lah gitu ya bacaannya, tong panjang-panjang teuing, kecuali sudah jadi kebiasaan atau sudah ada kesepakatan. Misalkan bikin kesepakatan dengan jamaah gitu ya, dengan makmum, satu malam ini mah kita sholatnya 1 juz misalkan gitu ya, karena taraweh gitu 1 juz ya itu sepakatan makmum, sepakatan jamaah ya sudah mangga gitu ya gitu. Jadi Nabi salah marah, kenapa? Nabi menasihati imam jangan sampai banyak orang yang kemudian tidak mau datang ke masjid. Gara-gara naon? Sholatnya panjang Iya, betul. Ya, gitu. Saya pernah nanya kawan saya itu, ada beliau tinggal di salah satu tempat, kemudian antum suka sholatnya di masjid mana? Masjid ieu we cenah.
Nah itu masjid itu panjang. Ya, jadi di masjid yang gitu mah sholat subuhnya panjang Kang. Yeah. Ya, jadi minimal itu satu suratnya satu rakaat itu satu surat juz 29. Jadi mun al-muluk teh satu rakaat eta teh. Oh. Al-muluk teh gitu. Jadi mending ieu ya kulhu cenah. Ya. Nah gitu. Kemudian yang kedua, kapan Nabi SAW marah? Itu Nabi pernah marah ketika datang 3 orang anak muda. Ya, datang 3 orang anak muda menemui Nabi SAW. Kemudian anak muda ini bertanya tentang bagaimana amal ibadah Nabi SAW. Kemudian kata mereka, Rasul mah ibadahnya ada kitunya, maksudnya biasa we, ya, atau da Rasul sudah ada jaminan. Bahasa mereka begitu. Ya, ya Rasulullah, kalau ibadahmu seperti itu Anda sudah ada jaminan surga kan gitu ya. Gitu. Sedangkan kami kan belum ada jaminan gitu. Kenapa? Si 3 orang anak muda ini pengen ibadahnya itu melebihi Nabi gitu. Ya. Yang pertama dia pengen saya pengen sholat malam. Jadi tiap malam teh sholat. Tidak tidur Kang. Ya. Kalau Rasul kan tidur. Terus sholat malam gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini mah dia pengen sholat malam sepanjang malam, enggak tidur gitu. Ya. Di orang mah beda. Tidurnya sholat malam. Ya, itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia punya komitmen, punya keinginan pengen saum terus-terusan. Ya. Jadi ada yang mengatakan terbuka-buka gitu ya. Ada yang mengatakan saum terus-terusan ya tiap hari saum gitu. Jadi tidak ada hari tanpa saum pokoknya mah. Mau tiap hari teh saum gitu. Jadi tiap hari teh siga Ramadan gitu. Iya. Satahunan. Saunat teh. Nah, kemudian yang ketiga, dia berkomitmen, ya Rasulullah saya akan membujang selamanya. Ya, tidak akan nikah-nikah gitu. Nah, fokus ibadah we gitu. Hari nikah mah kaganggu gitu. Ya. Rek sholat kaganggu neangan rezeki kan gitu ya. Harus mencari nafkah dan sebagainya, kaganggu gitu. Rek maca Quran kudu jualan gitu. Kira terus saya abdi mah bari fokus we ngabujang gitu. Membujang selamanya, tidak akan nikah-nikah gitu. Kan Kang Fadil kalau menurut logika kita bagusnya. Iya. Ya. Jadi ibadah we terus gitu ya. ya. Kalau menurut logika kita kan bagus gitu. Jadi dia sholat malam terus-terusan kan bagus gitu. Kemudian saum terus-terusan bagus ya, ibadah benar-benar ibadah ke Allah gitu kan. Ya. Kemudian membujang selamanya dengan niat ibadah gitu. Itu kan bagus. Tapi Nabi SAW ya khawatir ya perbuatan mereka itu akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan berat. Ya. Jadi kebayang kalau misalkan sholat malam tuh harus terus-terusan tiap malam gitu ya. Tidak boleh ditinggalkan. Mau tinggalkan dosa misalkan gitu. Kan berat. Ya. Ada orang saum terus-terusan gitu ya. Enggak pernah tidak saum. Berat. Makanya kata Nabi, sudah kalau Anda mau sholat malam, sok sholat malam, tapi Anda juga punya waktu untuk tidur gitu. Ya. Kalau Anda mau saum, sok saum silahkan ya. Kalau mau Anda saum Daud. Hari ini saum, besok saum enggak gitu. Kemudian yang ketiga ya kata Nabi, ya Anda yang pengen membujang selamanya kan saya pun nikah kata Nabi. Ya, kata Nabi saya pun nikah. Jadi sudah. Tapi ini lihat bagaimana ucapan 3 orang anak muda ini, karena lagi semangatnya gitu kan. Biasanya kan kalau orang memang wallahu alam ya, apakah mereka tuh baru masuk Islam atau gimana gitu kan. Tapi semangatnya tuh luar biasa gitu. Ya, kayak orang baru hijrah kan, semangatnya tuh luar biasa gitu. Ya. Segala dibid'ahkeun. Atau tanduk gitu. Ya. Nah, jadi 3 orang anak muda ini mereka kekeh. Ya Rasulullah, beda antara ibadah engkau dengan kami. Ya. Harus beda lah gitu ya. Gitu. Kalau Rasul ada tidurnya, kita mah nggak akan tidur. Gitu ya. Pokoknya sholat malam terus-terusan. Ya, jadi pengen full gitu kan ibadah kepada Allah. Pengen lebih aja pokoknya. Pengen lebih dari Rasul. Dari Rasul. Ya. Tapi jika Rasulnya tong gitu. Tong gitu cara Rasulnya. Berat nanti. Tapi kekeh. Bahasanya ngeyel gitu kan. 3 orang ini ngeyel. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, Rasul di situ marah. Ya, Rasul marah. Beliau sampai tampak marahnya itu di wajahnya. Jadi wajahnya merah. Rasul marah, meninggikan suaranya. Rasul bilang begini,
Inni atqakum wa a'lamakum billahi ana. Nih dengerin, yang paling takwa dan yang paling berilmu di antara kalian itu saya. Gitu. Kan ya, jadi ada muncul kesombongan gitu kan pada diri Nabi. Ya, yang paling berilmu dan paling bertakwa itu saya gitu. Muncul ke bahasa orang toknya nyahoanan gitu. Bab syariat. Ya. Nah itu jadi Nabi SAW beliau marah gitu ya, ketika ada anak-anak muda yang mereka melanggar syariat berlebih-lebihan dalam syariat gitu. Nah, satu lagi Kang Fadil, kisah Nabi SAW itu beliau adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya, yaitu beliau marah pada saat ada wanita muslimah. Ya. Jadi ada wanita muslimah diganggu oleh orang-orang Yahudi. Ya, mun bahasa orang disingsatkeun jilbabna gitu. Ya. Sampai kemudian si aurat wanita ini terbuka, tersingkap. Ya, si wanita ini mengadukan pada Nabi SAW dan Nabi marah. Ya, marahnya Nabi ngajak para sahabat untuk membuat perhitungan dengan orang-orang Yahudi sampai kemudian tercetus perang. Ya, gitu. Tapi bukan perang antara Iran dan nuker ayeuna keur ieu nya gitu ya. Rame gitu ya. Jadi sampai perang antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Itu gara-gara orang-orang Yahudi melecehkan wanita muslimah. Nabi itu tidak bilang sing sabar weh. Enggak. Kenapa? Justru ini sebagai bentuk izzah, sebagai bentuk kemuliaan Islam itu adalah tetap menjaga syariat kita. Dan melecehkan aurat melecehkan aurat perempuan berarti dia melecehkan syariat. Nabi berdiri, kemudian Nabi manggil sahabat-sahabat yang lain, kita bikin perhitungan. Ya, sampai tercetus perang antara kaum muslimin dan orang Yahudi gitu. Nah, jadi bukan kita tidak boleh marah, gitu ya, bukan kita tidak boleh emosi, cuman Nabi dalam keseharian beliau jarang emosi, memang jarang marah Nabi itu. Ya, tadi istrinya memboskan piring, data ambek atau, cuman ya ibumu lagi cemburu, gitu aja. Ya, gitu. Ya. Proporsional mungkin ya. Nah, gitu ya. Ya mah budak mau pesen gelas dicarekan gitu. Ya, carekan teh kacugak di budak nanti kan karunya gitu. Ya, kan udah selesaikan dulu serpihan-serpihan kacanya gitu kan, gelasnya bereskeun gitu ya. Kalau memang perlu anak diajak untuk diberesin, tapi lamun bahayakeun budaknya ya sudah kita yang beresin kan gitu. Ya enggak perlu kemudian kita marahi ya gitu. Jadi itu tadi proporsional bahasanya. Ya, jadi bukan tidak boleh marah, bukan tidak boleh emosi. Ada masa di mana kita boleh marah, tapi marahnya memang sesuai, gitu. Ya. Iya, begini itu ya Sat ya. Ini karena memang Rasul pun menasehati sahabatnya berbeda ya Sat ya. Ada yang disuruh marah, ada yang jangan terlalu banyak marah. Ya, betul ya. Yang itu ya, yang datang ke Nabi, ya Rasulullah kasih nasihat saya. Kata Nabi, la tagdob, tong ambek. Apalagi Rasulullah, la tagdob, jangan marah. Apalagi la tagdob, jangan marah. 3 kali sampai diulang-ulang, jangan marah. Katanya itu kalau secara bahasanya, kalau secara riwayat katanya, kenapa Nabi sampai ngasih nasihat jangan marah gitu. Udah gede ambek. Ya, itu jadi Nabi itu gitu ya. Jadi Nabi itu kalau ada yang bertanya lihat dulu kondisi orangnya gitu. Ya, lihat kondisi orangnya. Ya, ada orang mau pergi daftar ke Nabi mau jihad gitu. Daftar ke Nabi mau jihad. Ya Rasulullah, saya daftar mau pergi berjihad gitu, perang gitu. Orang-orang kafir gitu. Ya, ternyata Nabi sudah dapat informasi bagaimana perilaku orang ini, dia nggak baik sama orang tuanya. Gitu. Kata Nabi, pulang, disuruh pulang, berbuat baik sama orang tua, kan gitu. Ya. Padahal kan jihad itu kan luar biasa, itu amalan yang tinggi kan jihad itu. Tapi ternyata orang ini memang nggak bagus sama orang tuanya, jelek akhlak sama orang tuanya. Maka Nabi suruh pulang, berbuat baik sama orang tuamu, itu bagian dari jihadmu, kan gitu. Gitu kan. Ini memang ya intinya proporsional ya, ya Sat ya, terkait emosi. Karena memang Sat, emosi ini kadang kita bisa di awalnya bisa menahan ya. Kayak mungkin contoh ya tadi ya Sat ya,
kita ada masalah mungkin di kerjaan kita gitu ya. Mungkin kita bisa menahan di situ. Pulang macet masih bisa menahan gitu ya. Pas sampai rumah kan ya pabalatak ini kan itu bisa meledak. Itu bisa meledak ya saudara. Jadi memang kadang-kadang ya mungkin emosional atau emosi kita ini emang harus proporsional, mana yang memang kita bisa redam itu kita redam ya. Mana yang bisa memang kita harus mengeluarkan emosi ya kita emosikan itu ya saja kita keluarkan itu gitu. Karena memang kan ketika kita dizalimi, ketika kita mendapat kezaliman kan bukan diam ya gitu. Tetap kita harus melawan gitu ya. Tapi mungkin caranya seperti apa, proporsionalnya seperti apa, mungkin itu yang memang harus kita pikirkan juga ya. Betul. Dan mungkin sebetulnya kan emosi ini kadang-kadang kita menganggap bahwa ini untuk hal-hal yang buruk ya, hal-hal maksudnya kayak hal yang berantem lah gitu ya, saling caci gitu, saling maki. Ternyata emosi di sini pun bisa jadi ketika kita bersabar tentang hal kebaikan juga ya Sat ya. Karena tadi ketika misalkan kita mendapati imam yang panjang gitu ya, itu kan emosi juga ada ya Sat ya. Tapi kan sebetulnya itu hal yang wajar kan Sat, maksudnya dibolehkan seperti itu gitu. Jadi kita misalkan menggerutu ya kayak tadi ya, itu memang lumrah Kang. Teman-teman saya pun, bahkan saya pun suka di posisi seperti itu. Saya pilih-pilih tempat gitu ya. Jadi mah panjang wae. Jadi mah panjang wae gitu. Nah kadang-kadang memang kalau kita lagi buru-buru Kang, lagi buru-buru, apalagi lah dengan kondisi kita misalkan ada kerjaan lah gitu ya. Itu kan suka muncul Kang. Suka muncul yang memang di mah ya. Jadi kita milih aja di sini. Ketika di sini panjang nggak guru tuh Kang di dalam aduh ya kumaha kerjaan can beres sih ya. Jadi malah jadi nggak fokus Kang gitu ya. Nah sebetulnya kalau hal seperti itu apakah itu wajar? Karena apa? Karena mungkin dengan kondisi tadi ya, dengan kondisi ada riwayat hadis seperti itu. Ternyata kan yang dimarahi bukan si makmum, tapi si imam gitu. Nah, apakah itu hal yang wajar ketika misalkan ada mencetus keluar perasaan seperti itu? Jadi apakah hal yang wajar gitu ya ketika tadi kita menggerutu gitu ya, kukulutus ke imam, baca teh panjang-panjang teuing gitu kan gitu. Biasanya kulhu cenah gitu. Ya, sebetulnya kan kembali ke yang tadi ya, bahwa ya muncul pertanyaan dari kita apakah ini bermanfaat atau tidak bagi diri kita gitu. Ya, jika misalkan kita kukulutus ya menggerutu, kira manfaatnya yang orang teh gitu. Walaupun tadi dari sisi kemanusiaan ya wajar lah. Wajar. Ya, dari sisi manusia gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak kita harapkan kemudian terjadi kan biasanya manusia begitu ya, kukulutus gitu. Manusiawi ya. Ya, dari sisi kemanusiaan begitu ya. Tapi tentu bagi orang yang beriman maka dia akan menilai apakah perbuatan ini manfaat atau tidak manfaat gitu. Ya, ini misalkan menggerutu manfaat tuh sih gitu. Ya. Ini manfaatnya naon gitu. Ya, nyata mah hanya melampiaskan unggul gitu kan. Ya. Ya, kalau tidak bermanfaat ya nggak usah. Betul. Ya sekarang kita lagi pakai kendaraan kemudian macet gitu. Orang menggerutu kulutus. Jalan teh macet itu bisa ngurus kota Bandung teh misalkan kan gitu ya. Sehingga orang bisa wae kan gitu. Sokat ya itu. Ya sekarang pertanyaannya kalau misalkan kita menggerutu apakah kemudian macet jadi hilang? Tidak kan ya. Terus kenapa kita menggerutu? Ya kita hanya sedang memuaskan emosi kita aja. Betul. Ya, gitu. Kita hanya memuaskan emosi dan setelah itu seakan-akan udah seger lah gitu ya. Karena sudah memuaskan emosi. Ya, sebenarnya tadi apa sih manfaatnya gitu? Iya. Jadi kalau misalkan nggak bermanfaat, ya udah.
Ya, daripada kita menggerutu gitu ya, macet menggerutu, kenapa nggak pilih kita zikir aja? Betul Ya, betul. itu enak cuci gitu kan. Astagfirullah. Ya, kita berzikir aja ya. Gitu. Atau kalau misalkan lagi bawa mobil kan bisa ikhwatu iman, kita bisa dengerin murotal Quran ya, atau kita sambil murojaah Quran. Ya macet. Jadi ketika macetnya sambil murojaah gitu. Ya. Jika kalau yang hafal Qurannya banyak gitu kan, macet dia murojaah bisa selesai 1 juz tuh. Wow gitu ya. Ya. Itu jadi di apa ya, dinilai gitu ya, dilihat itu manfaat atau enggak sih. Iya. Kalau enggak manfaat ya udah nggak usah. Ya, artinya kita alihkan ke pekerjaan-pekerjaan yang lain, ke amal-amal yang lain yang lebih bermanfaat gitu. Ini menggerutu, ini zikir. Menggerutu manfaat ente gitu ya. Ya udah ganti sama zikir gitu ya. Ganti sama zikir. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian mengotori diri kita hanya dengan emosi, dengan apa gitu. Ya. Gitu. Ya mungkin itu soalnya memang kan hal emosi ini memang di dunia sekarang ya saatnya ini tuh sedang apa? Sedang walau alam ya, mungkin sedang memuncak ya. Bahkan saya melihat di beberapa negara gitu, itu ada satu tempat khusus untuk meluapkan emosi gitu. Oh iya, ruangan gitu ya, ruangan kita mecahin apalah gitu. Sebetulnya kan berarti memang itu harus diluapkan itu, diluapkan dengan hal yang mungkin ya kalau di situ nyesok lah gitu. Nah berarti itu kan kalau misalkan untuk meluapkan emosi, jangan diluapkannya ke orang, gitu. Nyesok korek terjun di luhur gitu. Gorowok gitu. Iya. Betul Kang. Memang kita dengan berteriak dengan apa gitu ya. Lu penting keluar ya. Itu. Ya mungkin sebelum kita lanjut kita ada yang lewat dulu seperti biasa ya. Ini dari Ikhwatul Iman kita yang memiliki bisnis ya. Insyaallah mungkin ada dari Kantin Rai, yaitu untuk Ikhwatul Iman, teman-teman yang mau berbuka ataupun syahur di bulan Ramadan ini dengan menu ala Sunda, bisa langsung saja ke Jalan Sawah Kurung 4 nomor 8 atau di Jalan Muhammad Ramdan nomor 16 Bandung. Ya, jadi buat teman-teman Ikhwatul Iman yang tidak sempat masak sahur, tidak sempat masak untuk berbuka, bisa langsung saja ke Kantin Rai gitu. Dan kemudian ada juga ini Ikhwatul Iman kita yang memiliki resort ya untuk teman-teman yang ingin healing atau ingin jalan-jalan dengan suasana pegunungan, bisa ke Awana Resort yaitu di daerah Ciwidey. Di sana ada apa aja? Di sana ada camping reguler, camper van atau camping deck. Jadi di sana tentang percampingan itu. Jadi untuk teman-teman atau Ikhwatul Iman yang mau camping bersama keluarga bisa langsung saja ke Awana Resort dan bisa lihat di Instagramnya yaitu di @awana-resort Ciwidey. Dan kemudian ada juga untuk teman-teman Ikhwatul Iman yang di daerah Ciparai mau beli baju baru, mau beli pakaian sepatu baru, celana baru, bisa langsung saja ke Laksana Ciparai. Jadi ada toko baju di Ciparai yang itu Laksana Ciparai. Tempatnya di mana? Tempatnya di Jalan Paledang nomor 9. Yaitu sebelah Masjid Agung atau alun-alun Ciparai gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekitaran Ciparai ataupun yang melewat ke sekitar Ciparai mau berbelanja, mangga langsung saja ke Laksana Ciparai. Kalaupun mau cek-cek dulu, silahkan cek di Instagramnya @laksana Ciparai. Dan kemudian ada juga JHD Snack atau Jihad Snack. Ini buat teman-teman atau Ikhwatul Iman yang mau ada acara bukber mungkin untuk sekarang. Bisa untuk memesan kue-kue kering ataupun kue-kue basah bisa langsung ke JHD Snack ya, di Jihad Snack
bisa menghubungi Mbak Anik ya, Mbak Anik di nomor telepon 0895 3904 69062 atau bisa langsung saja ke tempatnya itu di Jalan Dulatip nomor 90 di belakang Pasar Baru ya. Dan kemudian yang terakhir ini ada juga Ihwatul Iman kita yang memiliki restonya Bakso Cuanki Hegar Bandung, ini daerah Ciwastra. Ya, untuk teman-teman yang di daerah Ciwastra bisa langsung saja ke Jalan Ciwastra nomor 243B. Di sana menyediakan menu-menu berkuah ya, seperti bakso cuanki ataupun bakso saja ataupun mie ayam itu. Insya Allah langsung saja ke Jalan Ciwastra nomor 234 itu di Cuanki Hegar Bandung, ataupun bisa melihat di IG-nya yaitu di @cuanki_hegar Bandung. Ya, mungkin gitu. Ya, mungkin Sat kembali ke bab tadi emosi gitu ya. Sebetulnya kan memang ada batasan juga Sat ya di dalam emosi ini gitu. Jadi tidak melulu emosi itu harus kita pendam, harus kita apa? Harus tidak kita keluarkan itu. Ternyata ada beberapa momen yang memang kita pun harus mengeluarkan itu, meluapkan itu. Bahkan dalam hadisnya juga ketika kita diajak berantem gitu atau ada yang mencari ribut kepada kita gitu, kita harus memberi statement bahwa kita sedang saum. Ini soimun ya Ustaz ya. Tapi itu pun dibatas 3 kali ya Ustaz ya, kalau nggak salah ya. Ada batasan 3 kali katanya. Kalaupun misalkan memang ini kita pergi itu daripada apa? Yang mana 3? Ini soimun gitu. Jadi ketika ada yang ngajak berantem gitu. Jadi memang ya kalaupun kita tidak bisa ini ataupun misalkan kita dipukul mah gitu ya, itu kita tidak bisa diam juga Ustaz ya. Nah, mungkin Ustaz untuk hal emosi ini Ustaz, bagaimana sih cara agar kita mungkin kalaupun ada cara Rasul seperti apa agar kita memang bisa mengelola emosi ini gitu. Apakah dengan kita pergi gitu ya, apakah kita tidak dengan kita meladenin, atau memang seperti tadi bahkan kita siap untuk perang gitu. Iya. Ya, ya tadi yang pertama kaitan dengan emosi itu harus proporsional gitu ya. Betul. Terus bagaimana cara mengelola emosi? Tentu bagaimana Nabi SAW itu membentuk karakter ya para sahabat menjadi orang-orang yang tidak mudah ya, tidak mudah emosian gitu. Ya, kan kalau kata Nabi, kalau kita sedang emosi, sedang marah, lagi berdiri gitu ya, duduk. Ya, kan tadi mau berdiri tuh amak-amakan kan gitu. Duduk, reda tuh, gitu, reda tuh. Nah, duduk juga masih emosi gitu kan, masih emosi. Maka berbaring gitu. Ya. Emosi kene wudu gitu. Terus wudu emosi kene asup kana bak. Ya, gitu. Keem dina bak gitu ya. Keem dina bak. Nah, jadi menunjukkan memang kalau kita sedang emosi itu ini harus dikendalikan ya. Karena nanti gini, biasanya kalau orang emosi dia bisa melakukan sesuatu yang bahkan di luar nalar manusia. Betul. Ya, itu bahayanya gitu. Jadi kalau ketika ada emosi, setan masuk gitu ya, maka setan ini yang membisiki kepada orang itu supaya berbuat sesuatu yang keliru. Ya, atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya. Nah, makanya kaitan dengan emosi ini ya tentu harus, kalau kita sudah menyadari ya, kita menyadari bahwa ini emosi, harus segera beristighfar kepada Allah. Ya. Astagfirullah kan gitu ya. Kita beristighfar. Ya, jangan sampai justru kita tenggelam gitu ya dalam emosi-emosi itu. Gitu. Ya. Ya, mungkin itu ya. Jadi memang pada dasarnya sebenarnya ada cara ya untuk kita meredam emosi itu. Itu tadi asetnya, kalau berdiri kita emosi, kita bisa duduk. Ketika masih emosi, kita bisa berbaring. Dan ketika berbaring masih, kita berwudu gitu ya. Lamun teh banjir Kalau lepkeun kana bak gitu. Cicing dina bak we. Ya, mungkin itu cara untuk menenangkan diri ya Ustaz ya.
Ya mungkin Ustadz, karena memang waktu juga Ustadz, sebentar lagi kita memasuki waktu subuh. Ya, Mungkin ada closing statement Ustadz untuk Ikhwatul Iman kita, teman-teman kita yang akan melaksanakan saum di saum hari ya. ini Ustadz. Ya, baik ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kaitan dengan ibadah saum ini Allah ingin membentuk kita, ya, membentuk kita menjadi manusia-manusia yang mampu mengendalikan. Ya, as-saumu junnah, saum itu adalah perisai, saum itu adalah tameng yang akan menghalangi kita dari berbuat keburukan, dari berbuat kemaksiatan. Ya, nah, sehingga kalau ya kita ingin saum kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah gitu kan, maka tentu ya kita jauhi hal-hal yang bisa merusak pahala saum kita. Iya. Termasuk adalah ambek-ambekan, ya, termasuk marah gitu kan, itu juga bisa merusak pahala saum kita. Iya. Ya, karena perbuatan yang lago itu perbuatan yang sia-sia. Sia-sia. Ya, gitu. Jadi kalau mau emosi lagi saum, tahan emosinya, kayak udah maghrib baru keluarkan emosinya. Ya, gitu. Nah, jadi ini tentu kita minta pertolongan sama Allah, ya. Betul, Kita betul. minta pertolongan sama Allah, kita berdoa sama Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi, bukan orang-orang yang dikendalikan oleh emosi. Ya, karena kalau kita dikendalikan oleh emosi, oh itu bahaya kalau kata Quran. Betul. Ya, jika kata Quran ada orang-orang yang dikendalikan oleh emosinya sehingga menjadikan emosi itu sebagai tuhannya gitu. Ya, gitu. Maka ya kita terus berusaha belajar bersama, ya, mengilmui gitu ya, mengilmui diri. Nah, bagaimana kita mampu mengendalikan emosi kita agar saum kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi saum kita menahan anggota-anggota tubuh yang lain. Ya. Itu Allah alam bisawab. Ya mungkin gitu Ustaz. Ya mungkin Ustaz, hatur nuhun Ustaz Sami-sami kan. untuk subuh hari ini bisa men-sharingkan ilmu ya untuk kita semua Ustaz. Ya mungkin gitu untuk Ikhwatul Iman semua yang ya, dimanapun berada, ya, hatur nuhun juga yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita papar ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi intinya mungkin itu ya Ikhwatul Iman semua, intinya adalah emosi itu bukan dihilangkan, tapi emosi itu dikelola, yaitu dikendalikan gitu. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh emosi itu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang memang dilindungi oleh Allah dari emosi-emosi kita yang terlalu berlebih mungkin ya. Dan mungkin terima kasih juga untuk tim yang bekerja ya. Ada Kang Najmi, ada juga Kang Davin, ada Kang John, ada Kang Arya. Alhamdulillah. Dan juga sekali lagi hatur nuhun pisan Ustadz. Ya, Jazakumullah khairan. Amin. Dan sekian mungkin dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.